Baik, kita mulai saja. Ini beres. Sebentar. Ini masuk bab 12 ya. Sebentar, mana tadi lagi? Loh, mana sih tadi dong? Loh, coba sedikit tapi yang apa? Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, baik, kita lanjutkan kuliah Siskom 2 ini, walaupun resminya libur, tapi tadi daripada mencari penggantinya sulit, jadi kita tetap langsungkan kuliah sesuai jadwal. Bagi yang tidak bisa, nanti silakan lihat di rekamannya ya. Nanti saya share. Baik, kita membahas bab 12 ya, tentang multiple access. Apa itu multiple access? Nanti kita bahas FDMA, TDMA, kemudian dilanjutkan dengan modul 13 spread spectrum dan JDMA. Jadi ini sebenarnya secara tidak langsung kita membahas teknik multiple access untuk FDMA itu generasi pertama dari mobile ya. TDMA itu kebanyakan di generasi kedua. Kemudian nanti di bab 13 itu JDMA ya, spread spectrum dan JDMA yang dipakai di 3G. 4G, 5G, 4G ini sebetulnya teknik akses yang dipakai OFDMA ya, untuk downlink. Dan kemudian perkembangan dan seterusnya 5G, 6G nanti mungkin dan seterusnya mungkin tidak kita bahas di sini, mungkin di kuliah Siskomsel mestinya ya, atau nanti lanjut di S2. Baik, oke, jadi apa itu multiple access? Jadi sebetulnya di sistem komunikasi ya, khususnya adalah sistem komunikasi di bagian akses ya, di mana ya apa namanya, wabil khusus atau terkhusus lagi adalah sistem komunikasi yang dimana sebentar, apa tadi? Ya, di mana apa namanya, resource dalam hal ini adalah frekuensi spektrum frekuensi radio ini mahal, ya mahal dan terbatas ya, seperti di seluler misalnya, itu harganya katakanlah berapa cuma berapa puluh mega, itu bayarnya ratusan miliar per tahun begitu. Apa tadi? Oke, kita kembali sini dulu ya. Mana tadi? Ya, sehingga pemanfaatannya itu harus efisien mungkin ya. Ada beberapa teknik untuk bagaimana meningkatkan kapasitas ya, dengan adanya frekuensi reuse dan seterusnya. Termasuk juga ya dengan teknik modulasi, channel coding, sinyal processing, termasuk juga multiple access ini, bagaimana meningkatkan kapasitas, efisiensi spektrum dan seterusnya ya. Oke, mungkin kembali ke basic dulu multiple access. Jadi bagaimana nah ini teknik pemanfaatan satu kanal komunikasi yang sama oleh lebih dari satu user ya. Ya, jadi jumlah kanal ini terbatas, sementara jumlah user yang harus dilayani ini jauh lebih banyak. Sehingga pemanfaatannya atau penggunaan dari kanal komunikasi ini harus diatur ya. Nah,
Karena itu muncul teknik multiple access ini, akses jamak ya. Jadi fungsinya satu digunakan untuk mengorganisasi user dalam memberikan komunikasi yang terbaik ya, yang bebas interferensi, kualitasnya bagus, bebas dari gangguan dan seterusnya. Yang kedua menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu spektrum. Ya paling tidak ada dua fungsi ini memang ya. Jadi sebetulnya yang fungsi yang pertama ini sebetulnya untuk membedakan dengan yang namanya multiplexing ya. Multiplexing itu juga menyalurkan beberapa sinyal informasi sekaligus dalam satu kanal frekuensi ya, dalam satu medium komunikasi, kanal komunikasi ya. Tetapi kalau multiple access ini untuk termasuk mengorganisasi user. Jadi kalau multiplexing biasanya bisa berasal dari satu user ya, misalkan dari satu sentral lokal ke sentral tandem atau sentral lokal ke sentral hierarki di atasnya, interlokal dan seterusnya. Oke, jadi kembali sini fungsinya mengorganisasi user dalam memberikan komunikasi yang terbaik ya. Yang kedua menyalurkan beberapa informasi secara serentak dan sekaligus dalam satu spektrum. Nah, sehingga ini jadi medium digambarkan demikian. Jadi misalnya si A dan ABC ini ABC masing-masing ini berkomunikasi dengan X, Y, Z misalkan. Bagaimana masing-masing misalkan si A berbicara dengan X, B dengan Y, C dengan Z menggunakan medium komunikasi yang sama ini. Nah itu diatur oleh namanya teknik multiple akses jamak mungkin bahasa Indonesianya itu. Oke, kemudian nah bedanya lagi dengan duplexing. Kalau duplexing ini arah komunikasi ya. Jadi kalau dua arah ini duplex. Teknik duplex digunakan untuk memisahkan transmisi uplink dan downlink ya. Jika menggunakan time slot yang berbeda namanya time division duplex ya. Untuk uplink dan downlink ya. Jika menggunakan frekuensi yang berbeda antara uplink dan downlink namanya FDD, frekuensi division duplex. Jadi misalkan ini FDD ya, maka dia perlu satu pasang frekuensi ya. Jadi ya misalkan di mobile di seluler itu di GSM misalkan ya. Jadi frekuensi 880 sampai 915 itu untuk uplink ya atau reverse ya dari mobile ke base station. Sementara frekuensi 925 sampai 960 MHz itu digunakan untuk downlink atau forward channel ya, dari base station ke mobile station. Separasinya 45 MHz ya kalau di GSM contoh aja. Jadi ya intinya sebetulnya bagaimana mendesain supaya frekuensi separation ini ya bagus gitu, artinya tidak tumpang tindih, tidak mengakibatkan tidak atau menjaga kualitas sinyal dan seterusnya. Oke, jadi itu FDD ya, frekuensi division duplex di mana antara forward channel atau downlink dan reverse channel atau uplink menggunakan frekuensi yang berbeda. Sedangkan TDD, time division duplex, ini time slot yang berbeda. Jadi antara base station dan mobile station ini menggunakan frekuensi yang sama. Antar transmisinya dibedakan antara uplink dan downlink itu dengan time slot yang berbeda. Ya. Jarak spasi waktu kirim dan terima disebut time duplex spacing ya. Jadi ya, jadi ada time separations ya. Jadi ini misalkan ya, ini jaraknya 1 ya. Jadi ini karena genap digunakan untuk forward channel atau downlink, karena ganjil digunakan untuk reverse channel atau uplink ya. Jadi ini sama ya. Jadi satu kanal, satu time slot digunakan untuk mobile transmit itu artinya uplink,
time slot yang lain digunakan untuk base station transmit, itu artinya downlinknya secara bergantian. Oke, itu TDD, time division duplex. Ya, jadi kalau digambarkan ini sumbu waktu ya ke atas vertikal, yang horizontalnya sumbu frekuensi. Jika FDD maka dia menggunakan frekuensi yang berbeda ya. Frekuensi divisi duplex antara uplink dan downlink. Atau antara uplink itu reverse link ya, forward link itu downlink ya. Jika menggunakan time slot yang berbeda, itu artinya TDD, time division duplex. Oke. Nah, di multiple access, oke, kita mulai dari FDMA, ya, Frequency Division Multiple Access, di mana tiap user menempati bandwidth dan frekuensi carrier tertentu ya. Jadi misalkan ini frekuensi 1 digunakan oleh user 1, frekuensi 2 oleh user 2, frekuensi 3 user 3, dan seterusnya. Jadi ini FDMA ya, Frequency Division Multiple Access. Jadi ini sumbu frekuensi, ini sumbu waktu. Jadi selama komunikasi dia menggunakan frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, frekuensi 4, dan seterusnya. Ini dipakai di generasi pertama di mobile ya. Contohnya AMS ya, yang bandwidth satu carrier itu 30 kHz ya. Jadi di sini satu voice channel sama dengan satu RF channel ya, yaitu 30 kHz kalau di AMS. Ini hampir setiap negara maju punya standar sistem sendiri ya. AMS itu standarnya Amerika, TACS itu standarnya Inggris, UK ya. Total Access Communication System, di mana satu voice channel itu bandwidth-nya 25 kHz. Masih banyak contoh yang lain sebetulnya, seperti yang saya bilang tadi, ini hampir setiap negara maju punya standar sistem sendiri ya. Ada AFD, ada AMS, TACS, ada NMT yang pernah masuk Indonesia. NMT itu Nordic Mobile Telephone, standarnya Nordic mirip dengan AMS ini, jadi 1 kHz, 1 RF channel itu 30 kHz. Ada ya lain lagi ya, masih ada beberapa sistem lain. Tetapi karena ini hampir setiap negara maju punya standar sendiri, jadi tidak memungkinkan roaming and off dan seterusnya antar sistemnya. Kemudian dari FDMA, jaringan komunikasi sederhana, tidak memerlukan network timing, ini kelebihannya. Sedangkan kekurangannya ada doro intermodulasi ya, di mana memerlukan filter dan amplifier yang baik ya, yang linear ya. Sulit mengalokasikan kanal sesuai kebutuhan traffic ya, apalagi di era sekarang ya, yang banyak komunikasi data ya. Data itu sifat trafficnya bursty ya. Jadi tidak tahu atau tidak eksak kapan si user butuh atau menyalurkan traffic, kapan startnya, kapan stopnya, ini tidak ada polanya begitu. Itu namanya bursty. Apa namanya? Ya, jadi ini FDMA ya. Kemudian mana tadi? Ini karakteristik dari FDMA. Jadi pembagian kanal berdasarkan pembagian frekuensi ya. Perlu frekuensi IGLT ya, jadi karena satu voice channel ini satu RF channel, sehingga si transmitter receiver ini harus mampu melakukan tuning frekuensi carrier ya, perubahan frekuensi carrier itu dengan baik ya. Istilahnya agile itu lincah ya. Continuous transmission ya, transmisi kontinu ya. Jadi karena selama komunikasi berlangsung ini kanal selalu digenggam ya, digenggam, dipegang selama komunikasi, sehingga dia collision. Simultaneous transmission reception ya. FDD punya bandwidth yang lebih sempit, FDMA. Ya, ini karena satu carriage, satu RF channel itu satu voice channel, ini biasanya sekitar 30 kHz ya.
Lower transmission overhead, ya, overheadnya lebih kecil. High infrastructure cost, ya, jadi karena dia satu voice channel itu satu RF channel, sehingga dia butuh transceiver yang banyak, ya. End of complexity, ya, end of-nya kompleks, sulit dan mahal untuk menyelesaikan kemajuan teknologi, ya. Ya, jadi kalau ya, tidak fleksibel dalam layanan baru, ya, kontrol internet terletak di frekuensi paling bawah biasanya, frekuensi 0 atau frekuensi 1. Ya. Seluruh circuit voice adalah fully trunk, ya. Jadi kalau sudah dipegang, sudah diduduki, maka dia dipegang terus selama komunikasi berlangsung. Jadi ini untuk continuous transmission tadi. Nanti kita lihat bahwa ada teknik namanya discontinuous transmission. Ini nanti kita bandingkan. Satu sirkuit per kanal RF, ya. Jadi ini satu voice channel, satu sirkuit itu satu RF channel. Ya. Yang bandwidth-nya ini plus minus sekitar 30 kHz. Jadi ada 30, ada 25. Oke, jadi itu FDMA. Aplikasi FDMA ini ada FDMA FDD, ya. Jadi satu pasang frekuensi untuk kirim dan terima, ya. Kemudian menggunakan frekuensi yang berbeda-beda, ya. Frekuensi kirim terimanya berbeda-beda untuk banyak kanal, ya. Jadi misalkan FDMA-nya berapa ini tadi, contohnya ini misalkan di 12 MHz, ya. Jadi ada 399 kanal. Dan 399 kanal di satu sel misalkan dialokasikan untuk katakanlah 50, ya, 50 frekuensi. Jadi ada 50 frekuensi kirim plus 50 frekuensi terima, ya. Itu FDMA FDD. Sedangkan jika FDMA TDD, jadi dia misalkan tadi 50 kanal butuhnya, maka dia ada 50 frekuensi dengan masing-masing perlu satu pasang waktu, ya, time slot, ya, untuk time slot kirim dan time slot terima. Jadi itu FDMA TDD. Ini kapasitasnya, jadi N jumlah kanal voice channel, ya, itu sama dengan bandwidth total dikurangi 2. Jadi misalkan ini, ya, jadi ini frekuensinya total, ya, ini ada sebagian untuk quad band. Biasanya di ujung, ya, ujung kiri, ujung kanan. Jadi bandwidth total dikurangi 2 bandwidth quad band dibagi bandwidth satu voice channel, ya. Jadi kalau supaya jelas ini kita ambil contoh. Misalkan bandwidth totalnya 12 MHz, ya. Perlu quad band 10 kHz di kiri dan kanannya, sehingga ini 12 mega dikurangi. Jadi ini 12 mega dikurangi 2 kali 10, ya, kilohertz, ya. Dibagi satu kanal itu 30 kilohertz, ya. Jadi ini 12 mega dikurangi dibagi 30 itu kan 400, ya. Dikurangi ini jadi 1, jadi 399, ya. 399 channel, ya. Jadi jumlah kanal totalnya 399. Oke, itu FDMA. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Kalau ini FDMA, TDMA sebetulnya masih relatif simpel, ya. Masih gampang, ya, dibayangkan. Mulai agak sulit, ya, walaupun sebelum tidak sulit juga, ya. TDMA, ya. Nanti OFDMA sebetulnya mirip dengan atau kembali lagi ke FDMA, ya. Karena itu namanya OFDMA, orthogonal frequency divisible access. Jadi berdasarkan frekuensi, jadi kembali lagi ke generasi pertama sebetulnya, tetapi dia orthogonal, ya. Orthogonality-nya dijamin menggunakan FFT chip atau DFT algoritma, ya. Oke, kembali ke sini. Jadi ini generasi kedua, time division multiple access TDMA. Di mana ini tiap user menempati time slot tertentu, ya. Ini user 1 time slot 1, user 2 time slot 2, user 3 time slot 3, dan seterusnya. Ini ya, jadi ini time frekuensi. Oh, ini gambarnya, ini gabungan
TDMA dan FDMA sebetulnya ya. Ya, ya kita bicara TDMA itu ke time ya, lebih ke time, frekuensinya pun sama. Tetapi pada praktisnya ini, jadi sebagai contoh GSM lah ya, GSM yang satu RF channel itu 200 kHz itu ada 8 time slot ya, sehingga dalam satu RF carrier, satu frekuensi carrier itu ada 8 kanal ya, 8 voice channel. Karena kebutuhan atau untuk melayani traffic yang cukup tinggi, biasanya satu carrier nggak cukup. Jadi dia perlu 2, 3, 4, 5 carrier ya, sehingga dia boleh dibilang itu gabungan antara TDMA dan FDMA ya. Sehingga gambarnya seperti ini. Oke, kembali ke TDMA. Jadi kalau pure TDMA dia masing-masing unsur menempati time slot tertentu ya. Jadi di AS136 ini sebetulnya boleh dibilang versi digital atau digital amps, DAMS, standarnya Amerika ini. Jadi 30 kHz dia ada 30 time slot, 3 time slot, sehingga dia ada ini. Sebenarnya ini GSM, ini generasi kedua ya, yang banyak dipakai di seluruh dunia. Ini satu RF channel 200 ada 8 time slotnya. Sifat TDMA, jadi kelebihan efisiensi spektrum lebih tinggi ya, jadi pada praktisnya dibandingkan dengan FDMA, ini kapasitasnya lebih tinggi ya. Tidak menggunakan kontrol daya, ya boleh tidak mutlak seketat di FDMA. Sedangkan kekurangan TDMA, sinyal recovery, jadi dia perlu sinkronisasi untuk sinyal recovery ini ya. Tidak efisien untuk traffic rendah karena overhead-nya besar ya. Jadi overhead-nya lebih besar dibandingkan FDMA. Ya. Sehingga karakteristik dari TDMA, alokasi kanal berdasarkan pembagian slot waktu ya. Multiple circuit per RF carrier ya, tidak diperlukan frekuensi agility. Ini kalau satu RF carrier ya. Kalau lebih dari satu RF carrier ya perlu frekuensi agility juga, cuma tidak seketat di FDMA. Burst transmission ya, jadi cocok untuk transmisi data ya, yang sifatnya burst-stay ya. Pembelajarannya tidak kontinu dan dapatnya secara bergantian ya. Jadi ada teknik namanya discontinuous transmission, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas ya. Sebetulnya namanya sistem komunikasi ya, termasuk voice ya, voice telepon itu. Tidak 100% selalu aktif ya, sinyalnya aktif ya, pada saat komunikasi berlangsung ya minimal pada saat misalkan telepon voice phone antara user A dan user B ya. Ketika user A ngomong bicara ya, biasanya user B lawan bicaranya kan diam ya, untuk mendengarkan isi pembicaraan. Kalau dua-duanya ngomong bareng ya itu bukan komunikasi namanya. Well anyway, jadi itu Nah ketika si B nanti gantian ngomong maka si A-nya diam ya. Padahal alokasi frekuensinya masing-masing itu untuk frekuensi untuk A itu dari mobile A ke base station dan dari sebaliknya uplink downlink ya. Demikian juga dari frekuensi transmisi dari B ke mobile B ya, ke base station, masing-masing frekuensi uplink downlink ya. Nah pada saat dia inactive itu bisa digunakan oleh yang lain ya. Itu namanya discontinuous transmission. Mungkin di generasi awal itu mungkin tidak banyak, tapi mulai di generasi kedua ini ya, ketiga terutama, itu banyak dipakai. Apalagi sekarang mungkin keempat, generasi 4, 5, dan seterusnya. Nah pada saat bicara pun itu ada waktu jeda, ada
jeda antar kata, ada waktu berpikir dan sebagainya. Itu yang karena itu ada definisi parameter ketika Anda belajar apa namanya Sysconsel ya. Ada parameter namanya voice activity factor ya. Oke, itu terkait dengan discontinuous transmission teknik tadi ya. Oke, jadi kembali ke sini, bandwidth transmisi yang lebih lebar ya. Jadi karena satu RF channel itu kanal TDM memerlukan bandwidth lebih lebar dibandingkan kanal FDMA dengan faktor kira-kira sama dengan jumlah sedikit per carrier ya. Jadi kamu dapat memperbaiki performanya gateway interferensi dan multipath fading. Ya. Ya. Jadi misalkan GSM tadi, GSM itu kan satu RF carrier 8 slot ya. Jadi karena itu bandwidthnya kira-kira ya 8 bandingkan ya 30 kHz versus 200 kHz ya. Jadi kira-kira berapa itu 7 kali ya. 8 kalinya. Format transmit bus TDMA memerlukan bandwidth untuk sinkronisasi ya. Jadi karena sifatnya bus T sehingga karena basisnya time slot maka perlu sinkronisasi. Infrastruktur cost ya, jadi karena dia satu RF channel itu beberapa kalau dibandingkan transceiver yang dibutuhkan TRX itu lebih sedikit dibandingkan di FDMA ya, sehingga cost-nya lebih murah. Salah satunya. Enable sharing of single radio channel among user ya tadi ya. Jadi kalau di GSM tadi ada 8 user, 8 time slot, sehingga dia bisa di-share. Jadi menggunakan frekuensi bandwidth yang sama, tetapi dibedakan antar time slot. Ya. High data rate ya, secara total dia data rate dalam satu carrier itu lebih tinggi ya, karena dia jumlah dari semua user. Jadi kalau GSM tadi ada 8 user ya, jumlah dari 8 user tersebut. Transmission occur in bursts ya, jadi burst state dengan power saving, discontinuous transmission memungkinkan mobile assistant and off dan seterusnya. Require synchronization of the receiver ya, jadi karena dia berbasis time, jadi dia mutlak memerlukan sinkronisasi. Kemudian dia perlu overhead ya, untuk quad bit, untuk synchronization bit dan lain-lain ya, sehingga overheadnya relatif besar dibandingkan dengan FDMA. Alokasi slot should not be uniform ya, ini tergantung dari policy atau sistem standar ya. Semakin ke sini sebetulnya semakin atau generasi semakin maju, ini semakin memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing user ya. Sehingga alokasi kanal, alokasi slot ya. Nanti alokasi code kalau di CDMA itu boleh atau tidak selalu uniform ya, sama antar user, bisa beda ya. Ya di GSM juga ya, GPRS Edge ini alokasi kanal itu boleh berbeda antar user. Contoh aplikasinya TDMA FDD, jadi di sini antar usernya dibedakan secara time slot, tetapi antara uplink dan downlink menggunakan satu pasang frekuensi yang berbeda ya. Jadi menggunakan 2 frekuensi yang berbeda antara uplink dan downlink. Itu TDMA FDD. Oke, kita selesaikan dulu ini TDMA tadi ya. Ini contoh dari format apa namanya? Ini contoh aja. Bukan contoh, ini tidak spesifik juga sih. Ini juga tidak spesifik, tapi ya. But anyway, contoh lah ya. Jadi ini downstream forward channel atau downlink ya, dari base station ke mobile. Kalau GSM itu ada 8 ya, jadi slot 1, 2, 3, 6, 8.
nanti dia berulang lagi ya, 1, 2, 3, 4, sampai 8, dan seterusnya. Ini namanya satu frame ya. Demikian juga uplink ya, dari mobile ke base station. Hanya kalau dia FDD berarti dia menggunakan frekuensi yang berbeda antara downlink dan uplink ya. Ini dalam satu frame ini dia perlu preamble, perlu tailbit atau trailbit. Dalam satu frame ini informasinya ada tadi ada N ya, N slot. Jadi kalau di GSM ya ada 8 tuh. Kemudian masing-masing slot itu ada bit informasi, ada bit untuk quad bit, ada bit untuk synchronization bit, ada bit untuk control bit, ada bit untuk CRC ya. CRC itu cyclic redundancy check ya. Apa fungsinya? Fungsinya ini sebenarnya sudah kita bahas nih. Dia adalah jenis cyclic code ya. Fungsinya adalah untuk memverifikasi apakah datanya benar atau salah ya. Caranya bagaimana? Yaitu CRC ya, cyclic code ya. Pembahasan cyclic code ya. Ada yang mengistilahkan namanya dalil sisa ya. Jadi kalau dibagi dengan GX itu generator matriks, generator polinomialnya. Kalau ada sisanya berarti dia ada error. Kalau tidak ada sisanya berarti benar ya, word yang benar. Oke, jadi itu informasi dia anyway dia ada perlu overhead ya, overhead untuk quad bit, synchronization, control bit, CRD dan sebagainya. Sebagai contoh kalau di GSM ya, kita ambil contoh GSM itu satu frame, satu slot itu ada 456 bit ya, 456 bit. Bit informasinya dia hanya di kiri dan kanan ya, kiri kanan itu 157. Jadi 2 kali 157. 2 kali 157 jadi 26 dengan 57. 26 dan ya 157 ya. Tiga 14. Kok tuh 114? Well anyway, bisa kita lihatlah di standarnya. Jadi intinya ada bit informasi sebagian, jadi tidak 100% ya efisien. Sehingga muncul parameter yang namanya efisiensi. Jadi karena satu frame ini ada overhead bit, ada data bit ya, sehingga efisiensinya adalah bit untuk informasi dibagi bit total ya kali 100%. Atau dengan kata lain bit total dikurangi bit overhead ya, itu artinya bit informasi ya. Jadi bit informasi dibagi bit total, jumlah bit total kali 100%. Atau sama dengan 1 minus bit overhead dibagi bit total kali 100%. Bit total sama dengan TF kali R. R itu bit rate, TF itu durasi frame ya. Sehingga jumlah kanal dalam TDMA N itu sama dengan M kali bit total dibagi kurangi 2 bit quad dibagi BC ya. M itu jumlah time slot ya dalam satu frame ya, dalam satu carry. Jadi kalau GSM itu 8 ya, berarti N sama dengan 8 kali B total dikali 2 BC-nya adalah 200 kilo ya. Jadi kalau contoh tadi misalkan bandwidth yang sama ini tadi ya 12 mega katakanlah ya, maka dia kita ambil contoh GSM ya 12 mega M-nya itu 8 ya, ini 12 mega dikurangi 2 kilo ya, 20 kilo sorry, 20 kilo ya, dibagi ini 200 kilo ya. Maka berapa itu? 12 mega itu 560 ya, 59 ya. 59 benar ya.
12, 5 kali 12 itu 60 kurang 1 ya. Jadi 59. 59 kali 8 itu berarti 472 kanal ya. 472 channel ya. Voice channel ya. Oke, jadi kita bandingkan kapasitasnya lebih besar ya. FDMA ya. Jadi kalau generasi pertama FDMA EMS ini hanya 399 kanal ya. Pada bandwidth 12 mega, dengan TDMA ini bisa cukup kapasitasnya 472 kanal ya. Preamble, contents address, sinkronisasi, identitas base station, mobile station dan seterusnya ya. Jadi preamble ini untuk sinkronisasi, untuk ID ya. Jadi kalau downlink dia ID base station, kalau uplink dia ID dari mobile station. Ada guard time, dan seterusnya ya. TDMA, FDMA, ya jadi ini praktisnya seperti yang saya bilang tadi, itu digeser misalkan ya. Itu boleh dibilang karena satu sel, satu base station itu ada beberapa carrier, satu carrier itu ada 8 time slot ya kalau di GSM, maka dia boleh dibilang gabungan dari FDMA, TDMA. Alokasikan berdasarkan pembagian frekuensi dan slot waktu ya. Multi RF carrier ya, karena dia ada beberapa carrier ya. Perlu frekuensi HLT ya, walaupun mungkin tidak seketat di FDMA pure ya. Bus transmission ya, ini kan bus T karena dia berbasis TDMA. Frekuensi HLT karena dia ada FDMA. Oke, itu contoh penerapannya. Jadi ada TDMA, FDMA, FDD. Ini contohnya di GSM itu ya. Jadi GSM itu kan standarnya FDD ya, walaupun mungkin ya TDMA, FDMA, FDD. Jadi satu base station itu ada beberapa carrier ya, sehingga dia FDMA. Satu carrier ada beberapa time slot, sehingga dia TDMA. Satu frekuensi kirim dan frekuensi terima, atau frekuensi uplink dan frekuensi downlink ini berbeda, sehingga dia FDD. Sehingga dia dibilang TDMA, FDMA, FDD. Jika menggunakan TDD ya, TDMA, FDMA, TDD, jadi di sini time slotnya yang berbeda ya, antara sinyal kirim, downlink ya, sinyal kirim ya downlink dari base station misalkan ya, dan sinyal terima uplink ini menggunakan time slot yang berbeda, maka dia TDMA, FDMA, TDD. Oke, itu FDMA, TDMA kita selesaikan sudah modul 12 ini. Tetapi ya karena modul 13 itu cukup padat ya, jadi ketika kita bahas CDMA, Code Division Multiple Access, ini perlu dasar tentang sistem spread spectrum ya. Nah, sehingga kita bahas sebagian di sini nanti. Oke, tapi sebelum itu kita foto dulu, jadi tolong kameranya dinyalakan sebentar. Sambil kalau ada pertanyaan silahkan ya. Any questions? Oke, satu, dua, nah. Oke, 1, 2, 3. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan dengan spread spectrum ya. Buat 205. Sekarang udah berapa? 1 Juni kan ya. 1 Juni.
silakan dimatikan kalau bagi yang dimatikan. Nah, kita lanjutkan dengan modul 13 sebagian ya. Mungkin sampai ya dasar dari sistem spread spectrum ya. Oke, spread spectrum dan JDMA ya. Ya, jadi karena materinya cukup padat ini sehingga rasanya tidak atau sulit diselesaikan dalam satu pertemuan. Karena itu sementara yang bab 12 tadi itu agak longgar ya, sehingga sebagian ini saya tarik ke depan ya. Ya, sebetulnya pokok bahasa sistem spread spectrum, komunikasi spread spectrum, apa bahasa Indonesianya? Sistem komunikasi spektral tersebar ya. Ini sebetulnya sangat menarik ya, karena dia ada beberapa kelebihan ya, keunggulan di yang namanya sistem spread spectrum ya. Oke, mungkin sebelum ke sini atau ke sini dulu ya. Well, ini mungkin kita bahas kilas sejarahnya ya. Jadi sistem spread spectrum ini sebetulnya sudah dikembangkan terutama adalah saat Perang Dunia ya. Perang Dunia I, Perang Dunia II ya. Jadi ini sistem tadinya awalnya berkembang di militer ya, di sistem komunikasi militer. Kenapa? Karena di situ ada jamming untuk mengganggu sistem komunikasi lawan, ada eavesdropper itu apa? Penyadap ya, penyadap. Jadi ada tentara atau apa? Ya intelijen biasanya ya, yang bertugas untuk menyadap ya, menyadap sinyal lawan ya. Nah, sistem spread spectrum itu digunakan di sini karena dia punya, nah ini, jadi di militer dia anti jamming ya, dia punya kemampuan anti jamming, jadi dia punya tahan terhadap sinyal jamming. Kemudian jadi ini di tahun itu ya, mungkin baru tahun ya 90-an lah ya. 80-an, 90-an. 80-an lah mulai mungkin ya. Kemudian sampai 90-an digunakan untuk komersial, sistem komersial. Salah satunya adalah 3G ya, 3G mobile, itu menggunakan ini spread spectrum JDMA ya, DS yang namanya DSSS atau DS JDMA, Direct Sequence Code Division Multiple Access ya. Jadi dia menyediakan multiple access, teknik akses jamak ya, yes. Kemudian salah satu karakteristiknya low probability of intercept ya, karena itu dia punya security lebih tinggi ya. Sekaligus ini low power flux density ya, low power PSD, power flux atau power spectral density. Kenapa? Karena karena dia sinyalnya di spread ke bandwidth yang sangat lebar ya, sehingga rapat dayanya rendah ya, power spectral density-nya rendah. Karena power spectral density-nya rendah, sulit untuk dideteksi dan diintersepsi. Intersepsi itu dipotong, didengarkan tadi ya, didengarkan, dideteksi lagi. Message privacy ya, security-nya lebih tinggi, jadi hanya user yang tahu user code ya, yang bisa mendeteksi. Selective calling ya, yes. Identification, yes. Nah, user code atau spreading code ini biasanya salah satu fungsinya untuk ID juga ya, baik untuk di mobile itu untuk base cell ID ya, atau base station ID ya. Kalau downlink ya, untuk uplink untuk mobile ID. Untuk navigasi juga ya, salah satu contohnya apa yang populer? Sinyal GPS ya. GPS itu menggunakan sistem spread spectrum. Multipath protections ya, dia tahan terhadap multipath ya, dengan like receiver misalkan, atau sebetulnya karena bandwidthnya lebar, maka
pada saat proses spreading dispreading ini seolah-olah dia merata-ratakan pengaruh dari multipath. Oke, jadi kembali ke sini, jadi itu apa namanya karakteristik dari sinyal spread spectrum yang tadinya atau awalnya berkembang di military communications. Kalau di IEEE itu ada grup namanya military communications ya. Ya, ngeluarin jurnal juga, Translation on Military Communication dan seterusnya. Nah, dulu di tahun ya berapa itu? 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, mungkin sampai 80-an. Ini spread spectrum banyak dibahas di situ. Well, anyway, jadi kembali ke sini. Jadi sistem spread spectrum untuk aplikasi komersial ini terutama adalah ya, jadi karakteristik dari sinyal spread spectrum ini yang membuatnya tadi ya, selain kelebihan ini tadi ada multiple access, anti jamming dan seterusnya. Ini satu. Kemudian kalau di mobile dia ada lanjut lagi. Dia ada universal frequency reuse ya, yang akan meningkatkan spektrum efisiensi. Apa itu universal frequency reuse? Jadi kalau di FDMA, TDMA itu ada namanya frekuensi reuse factor atau cluster size ya. Jadi resource frekuensi, spektrum frekuensi ini dialokasikan dalam satu cluster ya. Satu cluster itu terdiri dari beberapa sel. Masing-masing sel alokasinya frekuensinya berbeda ya. Tergantung dari namanya frekuensi reuse factor tadi ya. Atau istilahnya cluster size ya, ukuran cluster. Nah, di FDMA ini biasanya relatif besar ya, bukan typical value-nya. Kalau kita ambil contoh lah di AMS itu sekitar 7 ya, N-nya atau apa frekuensi reuse faktornya ini 7 ya. Kalau di TDMA, GSM misalkan itu typical value-nya N-nya atau frekuensi reuse faktornya 4 ya. Semakin rendah frekuensi reuse faktor itu artinya dia di reuse lebih sering di reuse ya. Kalau lebih sering di reuse artinya kapasitasnya atau spektrum efisiensinya meningkat ya. Nah, universal frequency reuse ini di 3G ya. Apa itu? Artinya dia di reuse di semua sel. Artinya frekuensi reuse faktornya sama dengan 1 ya. Artinya bisa di reuse di semua sel ya. Sehingga dia meningkatkan kapasitas spektrum efisiensi ini. Ini yang membuatnya menarik ya. Membuatnya ya menarik ya. Apa namanya? Kelebihan dari tadi CDMA seluler ya. Mitigation multipath fading dengan rate receiver ya. Jadi akibat multipath bisa dikurangi atau bisa dikompensasi, bisa dihilangkan atau minimal dikurangi dengan rate receiver. So fan off in multiple size yang akan meningkatkan performansi dan mengurangi drop call ya. Ya, jadi ini juga kelebihan kalau di mobile ya, mobile seluler, CDMA seluler. Jadi kalau di FDMA di generasi pertama kedua itu berlaku namanya hard hand off ya. Artinya sebelum kanal kanal baru dipegang, maka kanal lama harus dilepas dulu ya. Itu hard hand off. Sedangkan soft hand off itu kanal setelah kanal baru didapat baru dia dilepas ya, kanal lamanya dilepas ya. Sehingga dia performansinya lebih bagus, mengurangi drop call dan seterusnya. Oke, jadi itu beberapa kelebihan dari sistem spread spectrum ya, sistem spread spectrum, spektral tersebar. Nah, sementara di FDMA TDMA ini alokasi berdasarkan tadi ya, frekuensi kalau FDMA, time slot kalau TDMA. Kemudian kapasitas tergantung dari tadi bandwidth dan time slot ya, alokasinya WKN, efek propagasi, shadowing effect, multipath fading dan seterusnya. Alokasinya permanen ya.
good for continuous transmission. Ya, ya cocoknya untuk continuous transmission, tetapi nah tadi pada pada kenyataannya transmisi voice pun itu tidak continuous 100%, artinya tidak 100% aktif menduduki kanal ya. Frekuensi itu very careful design because of potential coherent conference. Ya, jadi di FDMA TDMA itu perlu namanya frekuensi manajemen ya. Yang dulu di awal itu complicated, ada ilmu tersendiri ya, ini terkait dengan frekuensi risk faktor dan seterusnya tadi. Nah ini cukup kompleks, kemudian ya selain kompleks ya ya banyak ininya lah, banyak apa namanya, bahkan yang namanya apa itu ya katakanlah human error ya. Jadi ada satu langkah atau step yang namanya neighbor relations ya. Ketika kita mendefinisikan sel tetangganya, satu sel, maka kita harus mendefinisikan sel tetangganya itu siapa saja. Nanti kalau terjadi handoff ya untuk bisa ditanya. Nah, termasuk alokasi frekuensinya ini itu harus didesain, di manage dengan baik ya, supaya tidak di drop call, supaya performasinya bagus dan seterusnya. Nah, kalau di FDMA TDMA itu perlu frekuensi manajemen yang cukup kompleks ya. Sedangkan di CDMA karena dia di-reuse di semua sel, setiap sel, sehingga dia tidak perlu frekuensi manajemen yang kompleks. FDMA TDMA sama integrasi itu multipath fading ya. Pengaruh multipath fading di CDMA karena dia bandwidth-nya jauh lebih lebar, ini ya lebih kecil ya. Oke, jadi dari keterbatasan ini versus kelebihan dari SS ini membuatnya dipakai atau digunakanlah sistem split spectrum atau CDMA ini di generasi ketiga ya, di mobile ya. Sebetulnya sebelumnya di sistem yang lain, di sistem satelit itu sudah dipakai juga ya, CDMA. Mungkin sistem komunikasi optik ada yang pakai, tapi mungkin tidak terlalu populer. Well, anyway, jadi kembali ke sini. Jadi ini kalau kita kembali ke teorinya ya, teori informasi yang berbasis namanya Shannon capacity ini ya, Shannon capacity formula ya. Jadi C sama dengan B log basis 2 1 plus S2N ya. Di mana C itu kapasitas kanal transmisi dalam bps ya, bit per hertz, bit per second. B itu lebar pita frekuensi atau bandwidth ya. Dalam hertz. S2N itu daya ya. S itu daya sinyal, N itu daya draw atau daya noise ya, dalam quad atau S2N rasio antara daya sinyal dan daya noise. Nah, untuk supaya bisa mencapai kapasitas yang besar, C yang besar, maka ada dua cara paling tidak ya. Yang pertama cara konvensional, jadi B-nya kecil ya karena dia resource ya. Maka B-nya kecil. S2N-nya besar ya. Tetapi benefit atau peningkatan kapasitas yang didapat ini kecil ya karena dia di dalam logaritmis ya, logaritmis. Nah, cara lain dengan meningkatkan menggunakan bandwidth yang besar ya, S2N-nya kecil. Ya ini yang dilakukan di sistem komunikasi split spectrum ya. Jadi sistem split spectrum atau sistem spektral tersebar, sinyal informasi disebar pada pita frekuensi yang jauh lebih besar daripada pita informasinya. Penyebaran ini dilakukan oleh suatu fungsi penebar yang bebas terhadap sinyal informasi berupa sinyal acak semu pseudo-random yang memiliki karakteristik spektral mirip the raw noise, disebut pseudo-random noise PRN code. Ya, jadi ya nanti kita lihat ya. Jadi nanti kita lihat bahwa dia perlu ini dia. Oke, dia perlu kode penebar ya, spreading code ya. Untuk
menyebarkan noise tadi ya, untuk ini. Oke. Jadi sebetulnya jenis split spectrum ada dua ya, averaging system dan avoidance system. Averaging system ini sinyal di spread pada keseluruhan bandwidth sangat lebar sepanjang waktu. Namanya DSSS ya, Direct Sequence Split Spectrum. Jadi ini sinyal data, sinyal informasi ya, bandwidthnya katakanlah sekian. Ini sinyal kode penebar tadi ya, dengan karakteristik tertentu ya. Ada persyaratan karakteristik tentunya, jadi dia low cross correlation, orthogonal atau nirrelay orthogonal, regenerative, easy to synchronize, high autocorrelation, dan sebagainya. Contohnya banyak ya, contohnya ada M-sequence, P-encode, P-R-encode tadi ya, ada gold code, Walsh-Adaman code, OVSF code, dan sebagainya. Kesamikun dan sebagainya. Itu kemudian ya kembali ke sini ya. Jadi itu DSSS ya. Jadi ini sinyal data, sinyal informasi, kemudian di jumlah. Jadi secara kalau dia sinyalnya NRZ unipolar, maka operasi atau gerbangnya XOR ya. XOR ya. Di transmitter, di proses spreading dan despreading. Spreading di transmitter dan despreading di receiver. Itu menggunakan gerbang XOR. Tapi kalau dia menggunakan NRZ bipolar, maka operasinya pengali. Oke, kembali ke sini lagi tadi. Jadi itu DSSS ya, masuk averaging system. Ini sinyal data, ini sinyal kode penebar tadi ya, bandanya jauh lebih lebar. Ini hasil sistem split spektrumnya ya. Jadi ini sinyal split spektrumnya. Avoidance system, jadi sinyal modulasi narrowband tetapi di hop ya. Di hop itu diloncat-loncatkan ya. Pada bandwidth atau waktu sangat lebar sehingga dapat menghindari gangguan ya. Karena itu namanya avoidance system ya. Jadi ada dua jenis frekuensi hopping split spectrum. Di sini frekuensinya yang diloncat-loncatkan dengan pola tertentu ya. Jadi katakanlah ini frekuensi ada 4 karena ada user 1, user 2, user 3, user 4 ya. User 1 satu saat dia menempati frekuensi 1, saat berikutnya dia menempati frekuensi 3, saat berikutnya dia menempati frekuensi 1 lagi, dan berikutnya frekuensi 2 dan seterusnya. Jadi dia diloncat-loncatkan ya. Dengan pola tertentu ya, tidak tentunya ada polanya ya. User 3 juga demikian, loncat-loncat, user lain demikian. Itu frekuensi hopping split spectrum. Sedangkan jenis kedua adalah time hopping split spectrum. Jadi kalau time slotnya yang diloncat-loncatkan ya. Jadi ini kalau TH, SS ini time slot ya. Jadi ini user 1 karena time slot 1, time slot 3, time slot 1, time slot 2, time slot 4, dan seterusnya ya. Jadi dia diloncat-loncatkan time slotnya ya, itu time hopping split spectrum. Kalau yang diloncat-loncatkan frekuensinya itu namanya frekuensi hopping split spectrum, FHSS ya. Oke, jadi itu FHSS dan THSS ya. Ini dengan pola tertentu ya, ada polanya ya. Polanya mengikuti sebetulnya mengikuti kode penebar juga ya. Namanya kode. Ya nanti dibahas di akhir bab ini, nggak usah di bagian agak akhir. Sistem yang lain ini hybrid ya, campuran antara ini misalkan DSFH, THDS dan lain-lain ya. Oke, itu sistem jenis split spectrum. Nah, oke, jadi ini beda antara sistem komunikasi konvensional, ya, di mana dia mengirimkan sinyal informasi, ini biasanya bandwidth-nya relatif kecil ya. Kenapa? Karena ya bandwidth itu resource ya, sehingga dia bandwidth transmisinya kecil. Sedangkan di sistem komunikasi split spectrum, spektrum tersebar, tadi akibat atau karena menggunakan spreading code ya. Jadi ini data informasi ya, tambah atau di XOR-kan dengan atau
dikali kalau dia apa namanya bipolar ya. Jadi dia di spread oleh splitting code ya, atau jadi kode penebar ini namanya splitting code, user code, signature code, ya itu beberapa nama ya, beberapa sehingga sangat lebar ini tadi. Oke, itu ini proses splitting di transmitter, di penerima dilakukan proses sebaliknya di splitting ya, dikalikan dengan kode penebar yang sama ya, untuk mendapatkan sinyal data atau sinyal informasi kembali seperti semula ya. Oke, itu kira-kira prinsip dari sistem split spektrumnya. Ini kode splitting dan desplittingnya tadi menggunakan, kalau dia sinyal energi unipolar dia menggunakan gerbang XOR ya. Jadi jumlah ya. Ini hasil sinyal split spektrumnya ya. Kemudian jadi ini proses splitting di transmitter, proses desplittingnya XOR lagi ya, dengan kode penebar yang sama atau splitting code yang sama, maka hasilnya kembali seperti semula ya. Kalau NRZ bipolar dia menggunakan pengali ya. Jadi kalau dia datanya -1 dikalikan dengan splitting code ini hasil sinyal split spektrumnya melalui kanal, ini sinyal yang diterima, kemudian ini proses desplittingnya, jadi dikalikan dengan kode sinyal data seperti semula ya. Splitting code digunakan di transmitter dan receiver ya, jadi ini perlu splitting code yang sama dia, sama dan sinkron. Code have good correlation property ya, jadi ada persyaratan khusus bagaimana mendesain splitting code ini ya. Jadi dia harus cross correlationnya, korelasi silangnya rendah ya, sehingga dia mendekati ortogonal. Regeneratif, easy to synchronize ya, mudah untuk sinkronisasi. Kemudian autocorrelationnya tinggi biasanya ya, pada atau sama dengan 0 ya. Nah, contohnya banyak ya, jadi ada PN code, PRN code tadi ya, M sequence, gold code, Kesami code, Mosadaman code, OVS code, dan sebagainya. Oke, jadi kelebihan utama dari DSSS itu sebetulnya ada 4 ini ya. Jadi dia tahan terhadap narrow jamming, tahan terhadap wideband interferer atau jamming, kemampuan untuk multiple access ya, CDMA, division multiple access, dan security-nya lebih tinggi ya. Itu kelebihannya yang membuat menarik ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi proses splitting dan desplitting itu bisa digambarkan dalam gambar ini ya. Jadi ini sinyal data ya, ini splitting code-nya, sehingga sinyal SS-nya itu dia jadi jauh lebih lebar ya. Ini karena ini sinyal yang terima ini dari user 1. User yang lain juga menggunakan bandwidth yang sama ya. Jadi menggunakan bandwidth yang sama antar user dibedakan dengan code yang berbeda ya, splitting code yang berbeda. Sehingga dia tadi menyediakan yang namanya CDMA, Code Division Multiple Access. Jadi mengapa demikian? Kita lihat ini ya, ininya. Jadi ini user 1 yang ungu ini proses desplitting. Jadi setelah proses desplitting menggunakan kode user 1 ini ya, maka sinyal dari user 1 dia terkumpul kembali ya, yang ungu ini ya. Kemudian nanti di bandpass filter ya. Sedangkan sinyal dari user 2 walaupun mengalami desplitting perkalian dengan C1, ini cross korelasinya dia rendah ya. Sehingga dia tetap tersebar ya, sinyalnya tetap tersebar. Nanti setelah di bandpass filter dia pengaruhnya hanya segini aja ya. Kalau ada sinyal jamming, jadi ini sinyal sistem komunikasi konvensional katakanlah, setelah proses desplitting dia menjadi tersebar ya, sama ya. Jadi kalau dikalikan dia tersebar ya,
sehingga setelah band pass filter nanti pengaruhnya jadi kecil. Jadi the design user discipline-nya ya, jadi proses disciplining dengan kode yang diinginkan ini dari user yang diinginkan akan mengembalikan jadi spread dan disciplining dengan match code menghasilkan ini deteksi ya. Spreading dengan wrong code ini menghasilkan interferensi yang lebih rendah ya. Spreading only ini artinya display sinyal jamming ini ya, maka dia menghasilkan interferensi yang relatif rendah ini. Oke, itu sistem cara kerja dari sistem komunikasi split spectrum atau DSSS atau DSCDMA dalam atau terutama adalah pada saat proses spreading dan dispeeding ya. Nah, kemampuan mereject sinyal informasi dan mereject sinyal sistem komunikasi, jamming dan sebagainya ini ditentukan dari yang namanya processing gain. Processing gain itu adalah rasio antara bandwidth sinyal transmisi dibagi bandwidth sinyal informasi. Jadi W dibagi R, W itu bandwidth sinyal transmisi. Artinya bandwidth sinyal SS ya. R itu bandwidth sinyal informasi ya, bitrate ya. Jadi W dibagi R itu sama dengan R, biasanya dikatakan namanya chiprate ya. RC dibagi bitrate ya. Atau TB dibagi TC ya. TB itu periode bit, TC itu periode chip ya. Jadi bahkan dia sistem komunikasi split spectrum dia bisa coexisting ya. Secara teori, secara konsep bisa coexisting dengan sistem komunikasi konvensional ya. Terutama jika processing gain-nya relatif tinggi, orthogonality code-nya bagus ya. Spring sequence can be very long. Ya, jadi spring sequence-nya ini biasanya memang panjang ya, sehingga dia post spectrum density-nya rendah ya. Sehingga tadi bisa coexisting, kemudian sulit diintersepsi, security-nya lebih tinggi, lebih aman, tidak mengganggu sistem komunikasi yang lain, dan seterusnya. Jadi itu kelebihan dari sistem spektrum, mungkin nanti kita bahas lebih detail, lebih lanjutnya. Ada 4 kelebihan utama dari DSSS ini ya. Dan kita bahas minggu depan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian untuk kuliah kita kali ini. Ini ada siapa ini? Ada cuma 22 ya. Padahal ada 2 kelas. Nanti bagi yang tidak bisa hadir nanti saya kasih link rekamannya. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita lanjutkan di media yang lain ya, di LMS atau di WA Group dan seterusnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.